Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Tangkas Sanjaya, biasa dipanggil Tangkas. Saya merupakan salah satu karyawan di PT Indofood Sukses Makmur, divisi Bogasari Flour Mills, pabrik Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin berpartisipasi di kegiatan Ramadan di pabrik Bogasari Jakarta tentang Ramadan Bogasari bercerita, kalau saya tidak salah. Jadi saya ingin bercerita, ini pengalaman pribadi saya ya tentang Ramadan. Yang saya ambil tema mungkin lebih tepatnya apa yang kita berikan, insya Allah semuanya akan mendapat balasannya gitu ya. Insya Allah semua akan mendapat balasannya. Jadi cerita saya ini terjadi ketika itu, perasaan itu tahun berapa ya? Tahun mungkin sekitar tahun 2012 deh kayaknya. Ya, sekitar tahun 2012. Perasaan itu saya masih SMP ya. Saya masih SMP. Jadi saya itu SMP di dekat rumah, sekitar 3 kilo lah dari rumah saya. Saya naik motor ketika itu di Muara Enim. Jadi Muara Enim itu salah satu kabupaten di Sumatera Selatan, bisa dibilang di perkampungannya lah gitu ya, karena rumah saya di kampung di Sumatera Selatan itu Palembang. Nah, terus di dekat rumah saya, tetangga saya itu saya punya tetangga, dia 4 bersaudara dan wallahu alam ibu dan bapaknya sudah meninggal. Ibu dan bapaknya sudah meninggal dan mereka semuanya laki-laki. Mereka semuanya laki-laki, ibu dan bapaknya sudah meninggal. Jadi kebayangkan gimana mereka belum pada menikah, ibunya dan orang tua sudah meninggal, mereka mandiri gitu. Jadi ketika memasuki bulan Ramadan, bulan Ramadan, kan kebayangkan kalau kita masih, alhamdulillah masih punya orang tua, kita bisa sahur bersama, kita bisa buka bersama. Tapi berbeda dengan tetangga saya. Berbeda dengan tetangga saya, mereka harus mandiri, mereka harus menyiapkan masakan sendiri, sahur sendiri, buka sendiri. Nah, alhamdulillah ibu saya juga care juga gitu. Jadi ketika di Palembang Kota, saya benar-benar masakan hidup sendiri, hidup mandiri gitu ya. Apa-apa saya harus menyiapkan sendiri karena udah nggak mungkin kan orang tua ngikutin kita sampai ke kosan. Nah, di saat di titik itu saya merasakan apa yang tetangga saya rasakan gitu. Dan ketika memasuki bulan Ramadan, pertama kali saya Ramadan di kosan di Palembang Kota, ternyata alhamdulillah tetangga saya, ibu kosan saya itu rajin ngasih saya makanan. Ketika sebelum berbuka itu selalu dia ngasih saya makanan gitu, ngasih kayak semacam es, kolak dan semacamnya itu, dia rajin ngasih saya makanan. Nah, ketika itu saya langsung berpikir, oh ternyata seperti ini ya, ketika kita hidup sendiri, nggak ada orang tua, jadi jauh dari orang tua, dan kita dikasih orang makanan, itu merupakan nikmat banget gitu. Karena kita merasa, oh kita ada loh yang berempati ke kita gitu. Dan saya ketika itu saya berkesimpulan bahwasanya, oh mungkin ini adalah kebaikan yang ibu saya tanam ketika saya di kampung tadi, dan itu dibalas oleh Allah ketika saya merantau sendirian gitu. Dan itu saya merasakan sama persis ketika saya ngasih itu makanan itu, sama persis gitu. Jadi kesimpulan di sini adalah yang pengen saya sampaikan kepada teman-teman semua, kalau kita memiliki kelebihan ya, baik itu finansial maupun makanan, ada baiknya kita berbagilah ke sesama gitu ya. Berbagilah ke sesama, apapun itu, nggak mesti kita harus ngasih duit yang banyak atau makan yang banyak. Sekecil apapun itu yang kita kasih, nanti suatu saat insya Allah itu akan dibalas oleh Allah SWT gitu. Itu akan dibalas gitu. Saya udah merasakan itu gitu. Ini bukan cerita orang lain, ini saya benar-benar merasakan itu langsung dibalas gitu. Yang tadi saya di kampung sering ngasih
tetangga saya tadi. Dan ketika saya ngekos di Palembang Kota juga saya sering dikasih juga gitu. Mungkin itulah yang sering dibilang orang, sekecil apapun kebaikan yang kita berikan, meskipun sebesar biji zahro pun, itu pasti akan dibalas gitu. Kalaupun nggak dibalas ke kita, misalnya nanti ke orang-orang tua kita, keluarga kita, atau bahkan anak kita nanti, itu pasti akan dibalas. Jadi pesan saya ke teman-teman semua, siapapun yang menonton video ini, jangan ragu untuk berbuat kebaikan sebisa kalian gitu ya, karena nanti itu pasti akan ada manfaatnya ke teman-teman semua dan akan balik ke kita lagi gitu. Jadi nggak usah ragu, berbuatlah kebaikan yang kalian bisa, nggak mesti yang besar kalau emang belum bisa, yang kecil juga nggak apa-apa, nanti itu insya Allah akan balik lagi ke teman-teman semua. Oke, mungkin itu saja cerita dari saya. Mohon maaf jika kurang maksimal atau ceritanya kurang bagus gitu ya, saya mohon maaf, tapi ini tentu saya lega karena saya bisa share, membagikan pengalaman pribadi saya ini ke teman-teman semua. Saya bersyukur banget karena ini pengalaman ini nggak saya pendam aja, karena ini juga momentumnya bulan Ramadan, ada kesempatan juga dari Bogasari bikin acara seperti ini. Jadi saya punya kesempatan untuk menceritakan pengalaman pribadi saya. Semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari pengalaman saya ini. Mungkin dicukupkan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua.